Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Agustiana dengan NIM 121207202021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pemilu dalam sistem demokrasi. Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari penguasaan rakyatnya. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat. Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi suatu negara bertumpu pada 3 nilai dasar, yaitu negara hukum, demokrasi, dan nasionalisme. Dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam penyelenggaraan pemilu. Di antaranya adalah penyelenggaraan pemilu didasarkan pada aturan hukum yang demokratis, lembaga penyelenggara pemilu yang baik, tidak memihak dan demokratis, lembaga pengawas atau pemantau penyelenggaraan pemilu yang memadai, partisipasi dan pengawasan rakyat atau publik yang baik atas seluruh rangkaian kegiatan pemilu. Fungsi kontrol media massa yang baik terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu, dan hak memilih dan dipilih dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya adalah pelaksanaan pemilihan umum demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah sistem pemilu Orde Lama pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan pemilu untuk memilih parlemen dan konstituante pada awal tahun 1946. Yang kedua adalah sistem pemilu Orde Baru. Pada tahun 1966, sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin, dan lahirnya Orde Baru ini di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Baru telah dilaksanakan pemilu secara berkala setiap 5 tahun sekali, kecuali pada pemilu ketiga yang dilaksanakan setelah 6 tahun sejak pemilu kedua dilaksanakan. Selain itu, tingkat partisipasi rakyat dinilai sangat baik. Hampir 90% rakyat mempunyai hak pilih ikut serta dalam pemilihan umum. Akan tetapi, ternyata di balik rutinitas pelaksanaan pemilu dan tingginya tingkat partisipasi rakyat tersebut menyimpan catatan politik yang negatif. Yang ketiga adalah sistem pemilu masa reformasi. Dalam alam reformasi inilah demokrasi pemilu totalitas dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan pemilu paripurna, pemilihan langsung calon presiden dan wakil presiden pertama pada tahun 2004, dan telah berkembang pada pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur pada pemilu tahun 2009. Dan hari ini pemilihan langsung telah sampai kepada tingkat lurah atau desa. Ini menandai demokrasi di Indonesia telah paripurna. Pada zaman modern ini, pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas, dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadi kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Yang kedua adalah pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketika perspektif kompetarian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai metode politik, mendominasi teorisasi demokrasi, maka pemilu menjadi elemen penting dari ukuran negara demokrasi. Dan yang terakhir adalah pemilu penting dibiarkan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu. Dalam gelombang ketiga, demokratisasi pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Pada fase ini, Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan demokratisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.